Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Faruk Abdullah dalam sesi Bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang paragraf klasifikasi. Sebelum kita ke paragraf klasifikasi, kita akan mereview kembali tentang paragraf itu sendiri. Bahwasanya dalam setiap paragraf ini terdiri dari yang pertama satu topik sentence yang mana berisi kalimat umum dan penting dan juga memiliki ide yang berfungsi untuk mengontrol seluruh ide. Adapun yang kedua yaitu kalimat pendukung. Biasanya terdiri dari 4 sampai 8 kalimat yang mana kalimat pendukung ini bisa berisi menjabarkan, mendefinisikan, menjelaskan dan memberi contoh. Oke, kita ke materi inti. Bahwasanya dalam paragraf klasifikasi ini yang mana paragraf ini memaparkan atau menjelaskan sebuah informasi dengan topik utamanya dikembangkan secara kelompok atau secara penggolongan yang di dalamnya terdapat beberapa ciri-ciri tersebut. Sehingga ciri-ciri dalam paragraf klasifikasi ini, yang pertama itu paragraf ini menggunakan ungkapan-ungkapan seperti digolongkan, dibagi, diklasifikasikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki gaya penulisan yang bersifat informatif. Dan yang ketiga, paragraf ini berisi pengelompokan suatu hal menjadi 2 atau lebih dalam kelompok-kelompok. Dalam beberapa contoh yang kami berikan ini, judulnya tentang moto pondok. Dalam hal pendidikan, Gontor memiliki 4 moto harus dipegang oleh para santri. Pertama, berbudi tinggi. Kedua, berbadan sehat. Ketiga, berpengetahuan luas. Keempat, berpikiran bebas. Pertama, berbudi tinggi. Berbudi tinggi ini diutamakan karena merupakan modal utama dalam kehidupan. Jika santri pandai, kaya, namun tidak memiliki budi, maka tidak ada gunanya. Kedua, berbadan sehat. Badan sehat sangat diperlukan santri sebagai modal mengikuti program-program pendidikan pondok yang sangat padat. Jika kesehatan tidak prima, tentu saja santri kesulitan untuk mengikuti program-program tersebut. Ketiga, berpengetahuan luas. Berpengetahuan luas mutlak dibutuhkan karena santri dididik untuk menjadi pemimpin. Jika pemimpin tidak bermodalkan pengetahuan luas, akan melakukan banyak kesalahan dalam menentukan kebijakan. Keempat, berpikiran bebas. Yang dimaksud bebas di sini artinya berpikir terbuka, bebas dari kejemudan, fanatik buta, dan mau menerima pendapat orang lain. Kesimpulannya, dalam prakteknya 4 moto ini harus dimiliki oleh semua santri dan dijalankan bersama. Jika kita analisa dalam contoh pertama ini, bahwasanya topik senten ini Gontor memiliki 4 moto. Kemudian kalimat pendukungnya itu menjelaskan 4 moto ini apa saja. Yang pertama terkait budi pekerti luhur, kedua berbadan sehat, ketiga berpengetahuan luas, dan keempat berpikiran bebas. Oke. Ini ada beberapa kesalahan dalam penulisan paragraf klasifikasi. Yang pertama, dalam paragraf terdapat kalimat topik yang tidak menunjukkan paragraf klasifikasi. Jadi banyak sekali mahasiswa yang menulis paragraf klasifikasi tidak menunjukkan paragraf klasifikasi. Kemudian yang kedua, di setiap paragraf ditemukan lebih dari satu topik. Nah, ini sering terjadi ya. Dalam kita menulis satu paragraf ini ditemukan 2 atau 3 topik sentence, sehingga ketika kita baca itu paragraf tersebut tidak sempurna. Yang ketiga, paragraf tidak menunjukkan klasifikasi atau penggolongan. Ini sudah saya bicarakan di sana bahwasanya ada ciri-ciri dalam paragraf klasifikasi, yaitu menggolongkan atau mengklasifikasikan. Kemudian yang keempat, kalimat pendukung di paragraf klasifikasi tidak relevan dengan kalimat topik. Nah, ini juga sering terjadi. Idenya itu bertulis A, kemudian kalimat pendukungnya ini bertulis B. Jadi tidak nyambung, sehingga kesimpulannya akan menjadi C. Dalam satu paragraf akan menjadi sebuah perpaduan antara A dan B, C. Dan ini tidak baik ya dalam suatu karya ilmiah. Kemudian tidak menulis kesimpulan. Saking semangatnya mahasiswa sehingga kesimpulannya dilupakan. Kemudian paragraf yang tidak dilengkapi dengan kalimat topik. Nah, jadi ada sebuah paragraf yang mana ada pendukung, kemudian ada kesimpulan, tapi kalimat topik ini tidak ada seperti itu. Sehingga ketika kita mencari idenya itu adanya 2 unsur tersebut. Kemudian pengembangan kalimat pendukung kurang jelas. Ini kita contohkan.
Yang pertama itu terkait dengan penulisan tentang masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat atau menempati suatu daerah yang di dalamnya terdapat interaksi satu sama lain sehingga membentuk suatu kegiatan kemasyarakatan, contoh gotong royong. Nah, kesalahan yang pertama yaitu paragraf ini tidak menunjukkan sebuah paragraf klasifikasi. Yang kedua, tidak ada topik sentence. Yang ketiga, paragraf ini belum selesai, sehingga perlu yang namanya perombakan dengan ide yang sama tetapi penulisan yang berbeda sesuai dengan ciri-ciri paragraf klasifikasi. Kesalahan contoh yang kedua yaitu tentang Pondok Modern Darussalam Gontor ya. Di sini ternyata mukadimah ini sangat terlalu panjang ya. Secara keseluruhan sudah betul. Di sini menjelaskan terkait Gontor juga memiliki yang namanya panca jiwa. Yang pertama itu keikhlasan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga berdikari, keempat keukhuwah Islamiyah, dan yang kelima itu kebebasan. Dan ini menunjukkan klasifikasi, tapi mukadimahnya terlalu panjang. Sekarang ke latihan-latihan. Latihan yang pertama, perbaiki paragraf klasifikasi berikut ini. Ya, yang pertama tentang masyarakat apabila ditinjau dari segi mata pencarian dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Pertama, masyarakat yang bekerja dengan otot, diantaranya petani, penambang, nelayan dan lain-lain. Kedua, masyarakat yang bekerja dengan menggunakan otak, diantaranya orang yang bekerja di perkantoran. Yang kedua tentang santri kelas 5 Pondok Modern Darussalam Gontor, dan yang ketiga tentang minat belajar. Adapun latihan yang kedua ini tentang tulislah paragraf klasifikasi dari judul-judul di bawah ini. Jadi untuk para mahasiswi atau mahasiswa ini diminta untuk memilih di antara 5 topik ini, kalian buat sebuah paragraf yang baik dan benar. Ya, bisa pembelajaran, pramuka, panca jiwa pondok, karya tulis, atau mahasiswa di Unida Gontor. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang kedua ini tentang paragraf klasifikasi. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.